kita sekarang yang ngetren itu pembelajaran deep learning, pembelajaran mendalam itu. Nah, deep learning itu kan katanya harus meaningful, mindful, joyful itu. Punya makna, membangkitkan kesadaran, tapi juga menggembirakan bagi orang yang belajar. Lah, kemudian karena kita belajar deep learning, kemudian kita nganggap pembelajaran di pondok itu tidak deep learning. Pembelajaran kita kalau dengan 3 kategori deep learning tadi, asasnya deep learning tadi, itu justru yang pertama kali menyelenggarakan adalah pesantren. Pesantren itu kurang apa? Misalnya untuk memantik kesadaran kita, untuk memperdalam makna yang kita cari dalam sebuah mata pelajaran, dalam sebuah kuliah, tapi juga harus berlangsung orang itu gembira. Sejak dulu pesantren bikin yang namanya nazom. Nazom itu kan kemudian bikin kita mengucapkannya gembira, mudah dihafal, mudah diingat, tapi kita paham nilainya dan kita sadar melakukannya. Ketika misalnya Syekh Marzuki menjelaskan kita harus menghafalkan 50 asas keimanan, itu beliau cukup mengatakan wal mustahillu ziddu kulli wajibin fahfat li khamsina bihukmin wajibin. Sederhana, tapi maknanya luar biasa. Wal mustahillu ziddu kulli wajibin, bahwa semua sifat mustahil itu adalah ziddu kulli wajibin, perlawanan dari setiap sifat-sifat wajib. Kalau sifat wajibnya 20, berarti mustahilnya 20. Kalau sifat wajib Rasul 4, berarti sifat mustahilnya 4. Beliau tidak harus menjelaskan bertele-tele, cuma tinggal menjelaskan wal mustahillu ziddu kulli wajibin. Kemudian beliau menjelaskan, kalau begitu sifat wajibnya Allah 20, tambah mustahilnya 20, itu 40, tambah 1 jaiznya 41. 4 sifat wajib Rasul ditambah 4 sifat mustahilnya Rasul, itu menjadi 49, tambah 1 sifat jaiznya Rasul, berarti menjadi 50. Beliau kemudian mengatakan fahfat li khamsina bihukmin wajibin, maka hafalkan 50 ini sifatnya wajib hafal. Ini kan luar biasa. Lah kalau kemudian kita tidak mampu menginsafi ini, menyadari ini, kayak pesantren itu tertinggal. Ketika misalnya menjelaskan mubtada dan khobar, Ibnu Malik mengatakan mubtadaun zaidun wa adirun khobar in kulta zaidun adirun mani'tada. Itu bisa dilakukan dengan menarik sekali sehingga orang itu hafal. Kalau ada kalimat zaitun adirun mani'tada, maka zaitnya adalah mubtada, adirunnya khobar. Nah, menjelaskan yang rumit seperti itu tapi orang bisa gembira dengan bernyanyi-nyanyi, itu joyful. Orang sadar maknanya, sadar artinya, bisa ngambil nilai dari itu meaningful. Dilakukan dengan sadar, itu mindful. Apa yang kurang dari kita? Ya karena kemudian bahasa Inggris saja kemudian kita jadi seakan-akan ketinggalan. Padahal itu sudah kita lakukan. Ketika Imam Syekh Marzuki mengatakan wal mustahillu ziddu, beliau menggunakan kata ziddu. Dalam mantiki, kalau ziddu itu satunya ada, satunya pasti hilang. Jadi kalau ada benar dan salah, kalau yang datang benar berarti salahnya pasti hilang. Kalau salahnya datang berarti benarnya pasti tidak datang. Kalau ada dan tiada itu, kalau ada itu ditetapkan maka tiada pasti hilang. Kalau tiadanya ditetapkan, adanya pasti hilang. Tidak mungkin ada tapi tidak ada, itu tidak mungkin. Tapi kalau nakdu misalnya, kalau misalnya tanakut itu cuma bisa misalnya hitam dan putih bisa bersatu, tidak, tapi bisa saja bukan hitam bukan putih tapi merah.
Lah, seluas ini pemahaman di pesantren ketika menjelaskan wal mustahillu ziddu kulli wajibin. Dan luar biasa sebenarnya. Yang nggak luar biasa itu kan kita nggak sadar-sadar. Jadi nek keringi deep learning terus kemudian waduh pesantren ini nggak deep learning. Yang kita aja yang nggak tahu. Kita aja yang nggak sadar sehingga kita seakan-akan blow on dan ketinggalan. Kita sudah melihat itu. Akidah itu rumitnya minta ampun. Tapi Imam Marzuki cuma bikin Aqidatul Awam saja sudah bisa menjelaskan semua kewajiban-kewajiban kita dalam bidang akidah. Nah, ini kan luar biasa. Beliau bisa menjelaskan putra-putrinya Rasulullah ada berapa. Karena kita wajib tahu siapa Rasulullah itu. Istrinya ada berapa, siapa saja, kita wajib tahu. Kita harus tahu bahwa semua putra-putri Rasulullah itu berasal dari Khadijah kecuali satu, yaitu Sayyid Ibrahim. Nah, kan begitu. Nah, kita tahu dari mana? Dari nazam. Kan begitu. Nah, terus kemudian datang sistem baru mengenalkan deep learning, kita kemudian merasa seakan-akan kita blow on, kosong, tidak tahu artinya. Wah, ya kita yang kurang menggali adat istiadat kita, kearifan kita. Samen kalau baca Aqidatul Awam itu kan nggak merasa sesak, nggak merasa berat. Tapi seandainya samen pelajari itu dengan kata-kata formal, dengan kata-kata yang lurus-lurus saja tapi tidak dinazomkan, tidak disyairkan, itu sangat berat sekali akidah itu. Nah, kenapa pakai nazom? Karena nazom itu ada nada ritmis dan ada aspek mnemonik. Ritmis itu gimana? Kita bisa berdendang itu, kita bisa nyanyi-nyanyi, dan itu mudah dihafal oleh kita, mudah nempel ke otak, tidak membebani. Karena nada itu memang lebih melekat ke kita. Nah itulah, makanya kalau orang pesantren sampai tinggi kelasnya pun dia tetap bisa nyanyi. Kenapa? Karena pelajarannya memang nazom. Di semua mata pelajaran pesantren itu rata-rata ada nazomnya. Di mantik itu ada nazomnya. Sulamul Munawwaraq itu ada nazomnya. Padahal mantek itu jelimet gak karu-karuan, tapi tetap bisa dibuat nyanyi. Ilmu balaghah yang rumit kayak gitu ada nazomnya. Ilmu tauhid, ilmu akidah kita ada nazomnya, Aqidatul Awam. Dan banyak nazom-nazom akidah yang lain. Ilmu tajwid ada nazomnya, ilmu nahwu ada nazomnya, ilmu sorof ada nazomnya, ilmu arud, ilmu yang berkaitan dengan lagu itu bahkan ada dalam kaidah pesantren. Jadi kalau pesantren itu buat nazom kayak Aqidatul Awam, kayak Alfiyah Ibnu Malik, kayak Imriti, kayak nazom-nazom Sulamul Munawwaraq, itu sebenarnya ada pelajaran tentang nadanya yang bernama ilmul arud. Cara bikinnya apa? Oh, kalau ini ikut nadanya bahar rojas. Kalau ini bahar tawil. Kalau bahar tawil bacanya begini. Kalau burdah ikut bahar ini. Kalau tiba yang nadom ini ikut bahar ini. Makanya kalau baca kemudian salah, itu berarti lagunya sebenarnya bukan baharnya itu. Nah, ilmu kita sudah sedalam itu. Kita saja yang tidak paham, kemudian di kuliahan kita ngomong deep learning itu harus menggembirakan. Dan memang di kuliah ada pelajaran yang dinazomkan, kan nggak ada. Samen pernah lihat orang akuntansi terus punya nyanyian tentang akuntansi? Samen pernah lihat orang hukum yang punya nyanyian tentang hukum? Padahal di usul fiqh itu ada nazomnya, itu berkaitan dengan hukum jelimet, tapi tetap aja ada nyanyiannya.
Berarti pesantren itu kan sudah mengungguli kita dari sisi akademiknya, bahwa pelajaran-pelajaran yang sulit itu baru bisa diterima kalau dia menggembirakan. Caranya adalah dengan dilakukan, maka cara melakukannya harus pakai nazom. Lah itu sudah dipikirkan ulama-ulama kita sejak dulu. Makanya janganlah karena kita kemudian menerima hal-hal baru yang modern, tiba-tiba kita lupa bahwa di pesantren kita, tradisi kita, kita punya kekayaan yang luar biasa. Bukan sembarangan bisa bikin burdah, syair yang sekian lah itu. Nah, itulah teman-teman santri sekalian, kita tetap harus berpikir modern, kita tetap harus ilmiah, karena kita mahasiswa, kita harus logis, tapi jangan lupa bahwa kita punya tradisi yang harus kita lindungi dan kita jaga. Tradisi itu bukan tradisi yang usang, justru adalah modal terhebat kita untuk kita maju di masa depan. Makanya kalau ada yang ngomong itu ndak logis, coba misalnya logikanya dia belajar mantik, dia hafal Nazom Sulamul Munawwarah. Karena kata dalam Sulamul Munawwarah itu nazomnya mantik itu kalau untuk akal itu nisbatnya sama dengan nahwu untuk lisan. Kenapa? Karena kalau orang baca bahasa Arab tanpa tahu nahwu sorofnya, itu lisannya kepleset, nanti artinya jadi beda. Sama juga dengan itu, kalau orang tidak paham logika dan mantik, maka otaknya nanti yang kepleset dan salah cara berpikirnya. Nah itu khazanah kita pesantren tuh, wah orang pesantren tuh nggak logis. Suruh belajar mantik dulu, bagaimana mantik belajar tentang tarif, mendefinisikan sesuatu itu berasal dari genus, dari diferensiasi, dari segala macam. Itu jelimet ya, karena dia nggak belajar berani ngomong kayak gitu. Kata siapa pesantren nggak logis? Nah, terus makanya kalau orang pesantren kemudian mengeluarkan hukum apapun, itu logikanya disusun dari mulai secara mantiki dia sudah hatam, usul fiqh logika dia hukumnya sudah tertata, sampai kemudian aturan hukum dalam fikihnya dia tahu, maka hukumnya kemudian ditetapkan. Itu adalah hazanah keilmuan pesantren yang tidak boleh lepas dan tidak boleh kita hilangkan. Makanya sampai ngaji nih pesantren, ngaji aku datul awam karo nyanyi-nyanyi, jangan dipandang karena nyanyi kemudian itu remeh. Bukan, itu adalah usaha yang luar biasa dari Syekh Marzuki untuk meringkas begitu hebatnya, begitu jelimetnya tauhid itu menjadi nazom yang kita sekarang mendengarkannya dengan enak sekali. Coba kalau itu berbentuk narasi begitu, berbentuk nasar begitu, wah itu sulit sekali. Kalau sampean kalau tidak belajar, tidak percaya, coba belajar akidah Tohawiyah, akidah Sanusiyah. Itu kan kitabnya mumet sekali. Baca kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah, wis mumet, gak karu-karuan. Tapi Syekh Marzuki untuk dasar-dasar untuk orang-orang awam, beliau berhasil meringkas itu sehingga jadi nazom, dan kita baca tanpa kita merasa kesulitan, tapi kita kalau tahu artinya kemudian mudah untuk memahami. Inilah hebatnya ilmu pesantren. Jadi jangan dikira begitu. Kalau misalnya anak-anak PAUD itu kan, kita di PAUD itu kan disuruh untuk menghafalkan itu, misalnya Wahid, Isnen, Salasa, itu kan kita tidak disuruh menghafalkan Wahid, 1, Isnen, Salasa, oh itu 2, Salasa 3, oh gak hafal-hafal. Makanya kemudian dilakukan Wahid, 1, Isnen, 2, itu kan begitu. Tapi nek wis munggah MI masih ada nyanyian kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nek SMP lah wis gak ono.
SMA wis gak ono. Apa maneh kuliah terus dosennya ngongkon, "Arek nyanyian." Iku nduk kelas kan dadi guyon. Mosok dosen ngajar. Mata kuliah aku malah aku dikon nyanyian. Lah, padahal kalau sampean saksikan di pesantren, anak yang sudah besar ketika mata pelajarannya nahwu, dia tetap saja sambil nyanyi-nyanyi dia melantunkan Alfiyah Ibnu Malik. Ada yang lucu? Enggak, mereka enjoy saja. Padahal itu pelajaran yang jelimet. Nah, itulah kehebatan pesantren sebenarnya. Jangan dikira bahwa tradisi pesantren itu tradisi yang ketinggalan. Kita justru sangat maju sekali peradaban kita, sehingga deep learning itu yang dikarang sekarang itu kita sudah lakukan berapa ratus tahun yang lalu. Itu ya. Jadi teman-teman, modern boleh, tapi kekayaan kita pesantren tetap harus kita lestarikan.